Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sekalian, sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk menyaksikan bagaimana polarisasi pembelaan terhadap silsilah nasabnya habaib yang sedang dipertentangkan, diperdebatkan, dan diperselisihkan, atau yang sudah menjadi diskursus publik, yang mana polemik nasab ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Dan kita melihat ketika mereka itu gagal memberikan bantahan, memberikan argumen bantahan terhadap hujah-hujah yang dibangun oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kemudian polarisasi yang kedua, yaitu membongkar tentang masa lalu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, di mana Kiai Imad itu katanya dulu adalah salah satu anggota FPI. Setelah itu dibongkar lagi, Kiai Imad itu katanya dulu pengen jadi Bupati Banten, tapi nggak didukung oleh kebanyakan orang-orang yang pro atau simpatisan atau anggota daripada FPI. Kemudian yang berikutnya, Kiai Imad itu katanya pernah melamar seorang syarifah, ditolak, sehingga menyimpan dendam kepada para habaib. Nah, ini polarisasi yang kedua yang dibangun setelah gagal untuk membantah secara literasi ilmiah. Kemudian, setelah pola yang kedua ini gagal juga untuk memberangus polemik nasab dari penelitian ilmiahnya Kiai Imad, berpindah lagi ke polarisasi yang ketiga, yaitu memperbandingkan antara sejarah-sejarah para ulama salafus soleh dari kalangan kita, seperti Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif, Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Hashim Asy'ari yang katanya mengisbat nasab klan Ba'alawi. Dan itu juga terbantahkan menurut situasi kondisi sejarah di masa hidup beliau-beliau. Dan ini sangat lucu sekali. Ketika mereka menyatakan bahwasanya siapa Kiai Imad? Kapasitasnya apa dia itu? Apakah dia itu seorang ahli nasab? Mau melawan para kiai-kiai kita yang mengisbat nasabnya klan Ba'alawi. Kalau Anda mempertanyakan siapa Kiai Imad, status beliau itu ahli nasab atau bukan, lalu kalau kita kembalikan, apa benar Syekhana Khalil, Kiai Hashim Asy'ari, Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengisbat nasabnya klan Ba'alawi? Kalau memang itu benar beliau mengisbat, lalu kapasitas beliau itu ulama ahli nasab atau bukan? Lalu kitab apa yang ditulis oleh beliau dalam rangka mengisbat nasabnya klan Ba'alawi?
Kan tidak ada, gitu loh. Kemudian kalau kita tarik ke atas, gitu loh. Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran, di mana beliau adalah tokoh sentral di dalam pengisbatan silsilah nasabnya klan Ba'alawi ini kepada Rasulullah SAW melalui Jarul Alwi bin Ubaidillah. Apakah beliau, Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran ini salah satu tokoh nasab atau ulama nasab? Lalu kitab apa yang pernah ditulis oleh beliau tentang ilmu nasab? Kan hanya Al-Burqatul Musiqo saja. Itu pun bukan kitab nasab, gitu loh. Itu kan kitab sejarah. Beliau juga mengutip itu juga dari kitab sejarah, bukan kitab nasab, gitu loh. Jadi kalau mau memperbandingkan seperti itu. Nah, sementara di dalam teori mengisbat nasab itu ada beberapa syarat, gitu loh. Di antaranya seperti yang tertulis di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab. Di situ Ibnu At-Toqtoqi itu menyatakan bahwasanya salah satu cara mengisbat nasab itu adalah ayyara khattan nasab, ayyara khattan nasabati mausuqin bihi. Kita harus melihat catatan ulama ahli nasab mausuqin bihi yang kredibel di bidangnya, gitu loh. Artinya kalau bukan kitab nasab, kalau bukan ulama nasab, maka tidak bisa kita katakan itu mengisbat. Artinya tidak berbeda dengan ulama sejarah, mu'arrikh, gitu loh. Jadi kalau mu'arrikh itu ulama sejarah, kalau an-nasabah itu ulama ahli nasab, gitu loh. Nah, kemudian bagaimana cara kita melihat? Ya. Wa ya'rifa khattuhu wa yatahaqqaquhu. Kemudian kita meneliti kitabnya yang ditulis oleh ahli nasab tersebut, gitu loh. Kemudian mentahkiknya, gitu loh. Setelah meneliti, menelaah, kemudian mentahkiknya. Ketika dia sudah menemukan bukti-bukti bahwasanya catatan dari kitab ulama nasab itu memang validitasnya diakui. Bukan hanya oleh si penulis, tapi oleh ahli nasab yang lain, gitu loh. Nah, sementara kalau kita mau melihat catatan silsilah nasabnya klan Ba'alawi ini, ya, itu hampir mayoritas adalah catatan internal klan Ba'alawi yang tidak terkonfirmasi oleh ulama-ulama an-nasabah di luar klan Ba'alawi. Nah, sementara di dalam Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab itu dijelaskan bahwasanya di akhir zaman ini, ya, sumber-sumber pencatatan silsilah nasab itu banyak yang hilang, gitu loh. Sehingga kita kesulitan untuk meneliti keabsahan pengisbatan nasab satu kabilah, gitu loh. Yang kita temukan saat ini itu adalah salinan dari salinan kitab-kitab nasab, salinan dari salinan kitab-kitab nasab. Sehingga manuskripnya tidak jelas keberadaannya di mana. Maka karena asal daripada pencatatan kitab nasab ini, yang kemudian kita sebut dengan manuskrip ini, banyak yang hilang, maka untuk mengetahui kebenaran catatan ini, kita harus mencari data pembanding atau data pendukung dari kitab-kitab yang lain, yang isinya serupa dengan apa yang ada di kitab yang sedang kita baca, gitu loh. Dan di situ Ibnu Toqtoqi juga mengatakan bahwasanya tidak menutup kemungkinan bahwasanya kitab-kitab nasab yang ada sekarang ini itu tidak terjadi interpolasi di dalamnya. Tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan pencatatan atau kesalahan-kesalahan atau pencangkokan-pencangkokan dari masa ke masa.
Dan ini bukan hanya di dalam ilmu nasab saja, bahkan di dalam ilmu-ilmu yang lain pun banyak interpolasi. Seperti contoh, ya kan, misalkan di dalam kitab hadis yang ditulis oleh Syekh An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, yang pernah diinterpolasi, pernah ditahrif oleh orang-orang Wahabi. Begitu juga kitabnya Tafsir As-Sawi yang juga ditahrif, diinterpolasi oleh orang-orang Wahabi. Bahkan di dalam kitab Thariqah pun pernah, seperti misalkan kitab Jawahirul Ma'ani dalam Thariqah Tijani diinterpolasi, ditahrif oleh orang-orang Wahabi. Makanya kenapa kita harus berhati-hati dan meneliti gitu loh. Nah, harusnya kita bersyukur adanya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini yang mau meneliti tentang keabsahan silsilah nasab daripada keturunan Nabi Muhammad SAW, agar supaya tidak ada interpolasi, tidak ada pencangkokan, dan terjamin keaslian dan kemurnian silsilah nasabnya keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang mana pengakuan terhadap nasabnya Kanjeng Nabi ini sangat berbahaya kalau kita tidak waspada dan berhati-hati, karena bisa berpotensi untuk mengeksploitasi umat, bisa digunakan senjata untuk berpolitik, bisa digunakan senjata untuk mengadu domba, bisa dijadikan senjata oleh orang-orang yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mengacaukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kira-kira demikian teman-teman. Mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti, dan mudah-mudahan bisa mendatangkan keberkahan. Dan bagi teman-teman yang ingin menelaah apa yang saya sampaikan, silahkan di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.